Dan untuk kesempatan yang pertama, saya langsung berikan saja kesempatannya kepada Pendeta Daniel Januar yang akan menyampaikan how to start a community. Silakan, Koden. Cek, oke. Enaknya duduk apa berdiri ya? Atau sambil salto gitu? Ya, berdiri Bebas aja. Koden, senyamannya aja. Iya, mungkin saya berdiri aja karena ada bagian tertentu dari tubuh saya yang kurang nyaman kalau saya duduk, saudara. Ya, anyway, saya percaya sekali dengan, bentar ya, saya kancing dulu supaya kelihatan lebih langsing. Saya percaya sekali dengan community. Oke, thank you. Atau saya di sini aja mungkin PowerPoint bisa follow through ya. Ya, oke. Nah, saudara, itu sebabnya ketika misalkan kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu ketika Pak Arifin minta untuk mengadakan conference di Surabaya. Lalu saya masih ingat pada waktu itu dia nanya, kamu mau kasih tema apa, Dan? Saya bilang, Bapak ada masukan apa? Dia bilang, kamu yang tentukan karena ini kan di Surabaya. Saudara kalau masih ingat waktu itu namanya KCC ya, Kingdom Community Conference. Kenapa? Karena saya percaya dan begitu yakin bahwa sebuah komunitas itu adalah pola Allah sendiri. Kita punya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Tiga pribadi yang ada di dalam satu hakikat itu, saudara. Karena itu saya yakin dan percaya, dan kita juga diciptakan kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan kita, ini bukan ajaran baru ya saudara ya. Kalau Tuhan kita Tuhan yang community, dan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Aneh kalau kita itu nggak ada di komunitas, saudara. Dan saya percaya komunitas adalah salah satu sumber bagaimana kehidupan kita bisa growing, bisa bertumbuh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita nggak ada di dalam komunitas, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan. Nah, izinkan hari ini saya share sebuah basic principle daripada komunitas yang sehat, saya percaya. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, dan mungkin beberapa saudara sudah pernah dengar ini. Kalau saudara sudah pernah dengar, anggap ini pendalaman ya saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Anyway, saya 20 menit ya. 20 menit ya. Oh, 30 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan buat saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi dari sekian ratus tiba-tiba menjadi jumlah ribuan. Ya, tidak mudah juga, saudara. Lalu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu, katakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu, ada kata selalu lagi, dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa penting kita mendasari segala sesuatu dengan Alkitab? Karena simpel aja saudara, kalau itu nggak ada dalam Alkitab, nggak perlu dilakukan. Setuju nggak saudara? Ya, demikian pula dengan yang namanya cell group, ya, atau komunitas, sebut apa aja. Di tempat kita namanya komunitas kerajaan atau Kingdom Community, KC. Saudara boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh. Kalau bahasa Ibrani sama Yunani jangan, karena kurang umum, ya saudara ya. Nah, apa yang menjadikan prinsip dasar atau basic principle daripada sebuah komsel? Nomor satu, jelas di situ dikatakan house to house gathering. Ya, jadi memang ada konteks pertemuan massal, saudara, seperti ibadah hari Minggu itu di bait Allah dikatakan mereka berkumpul. Tetapi mereka juga berkumpul dari rumah ke rumah. Ya, ayatnya yang ke-42 bagian B,
Dan dikatakan dalam persekutuan, ayat 46b, mereka memecahkan roti, baca sama-sama 1, 2, 3, di rumah masing-masing. Nah, saya percaya saudara, secara bergilir bahkan dikatakan dan seterusnya, ada sambungannya agak sedikit beda ya saudara. Dan kalau kita lihat kebenaran ini, maka jadi begini, jangan salah paham saudara. Artinya kalau nggak di rumah gimana Pak? Ya, ada komsel yang mereka ketemunya di kafe, ada komsel yang mereka ketemunya di kantor mungkin, ada komsel yang mereka bahkan ketemunya setelah ibadah selesai. Jadi KGC yang ada di Surabaya itu komsel mereka dilakukan setelah ibadah KGC selesai. Ibadah KGC-nya mulainya hari Minggu jam 4 sore, selesai setengah 6, ya jam 4, jam 5, 1,5 jam. Setelah itu mereka bagi kelompok. Boleh nggak? Boleh aja. Konsepnya adalah saudara, bukan pertemuan massal, bukan pertemuan banyak orang. Ini sebenarnya tergantung dari purpose-nya. Kalau kita mau konteksnya keintiman, konteksnya fellowship, konteksnya untuk kita bangun hubungan, massal nggak bisa saudara. Kalau di gereja kita paling bilang kasih salam kiri kanan, bahkan kita kadang-kadang nggak tahu yang kita kasih salam siapa. Ya, sekalipun di gereja itu kita nyanyi lagu Kau sahabatku, kau saudaraku. Masih ingat lagu lama itu saudara? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tapi pulang kan sendiri-sendiri. Nah, ya. Tapi kalau komsel beda gitu. Jadi dalam konteks yang lebih kecil akan terbangun sebuah keakraban, keintiman, pengenalan, saudara. Ya, jadi kita lihat purpose-nya. Lalu kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah dikatakan mereka devoted, bahasa Inggrisnya bilang begitu, devoted to the apostles doctrine. Jadi mereka berinteraksi di dalam firman, belajar firman. Yang saya suka di sini dikatakan ayat 42 bagian A, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara mungkin nanya, oh kalau kayak begitu kan tiap komsel mesti ada rasulnya Pak. Nggak harus, maksudnya pengajaran rasul adalah firman Tuhan yang sudah dikanon, saudara. Dikanon itu artinya sudah ditata dengan benar, terukur, teruji bahwa itu adalah firman Tuhan. Alkitab perjanjian yang pertama dan perjanjian yang terakhir. Saya kurang suka sebenarnya pakai istilah Old Testament dan New Testament ya. Sehingga kadang-kadang dalam pembahasan Alkitab itu orang seringkali seperti membuat sebuah tembok di antara perjanjian yang kita bilang lama dan perjanjian yang kita bilang baru. Saya lebih suka pakai istilah perjanjian yang pertama dan perjanjian yang terakhir, saudara. Karena Alkitab adalah sebuah kontinuitas. Amin, saudaraku. Makanya tadi Kak Jo bilang apa? Baca Alkitab sebagai sebuah narasi. Ya, kalau kita baca novel ada bab 1, bab 2, bab 3. Tapi itu kan punya satu continuity di dalamnya, saudara. Bukan kemudian dua cerita yang terpisah, enggak. Ya. Nah, yang disebut dengan pengajaran rasul-rasul itu adalah Alkitab kita. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah pasal 5 ayat 42a juga dikatakan, baca lagi sama-sama 1, 2, 3, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Perhatikan ada dua tempat di situ. Yang pertama adalah bait Allah. Ketika kita ibadah, kita dengar firman, kita belajar firman Tuhan. Tapi juga di rumah-rumah orang. Dalam konteks yang lebih kecil. Justru saudara, ketika kita ada dalam konteks yang smaller, ya, yang lebih kecil, itu bisa lebih dalam, lebih deep, lebih praktikal, lebih menyentuh kepada kehidupan sehari-hari. Kadang saudara pernah nggak, coba saya mau nanya, pernah nggak saudara dengar khotbah di gereja, khotbahnya keren, khotbahnya bagus, khotbahnya hebat, kita tertawa, semangat kita dibangun, kita juga kadang teteskan air mata karena firman itu menyentuh kehidupan kita. Waktu kita pulang, kita nanya practical point-nya pada diri kita, dan kita nggak menemukan itu. Pernah nggak tuh saudara? Khotbahnya bagus, bukan jelek, enggak, inspiring. Tapi kan kita nggak bisa sampai di situ. Terus kita mau ngapain dong? Karena firman itu berkuasa ketika dilakukan. Amin, saudara. Firman itu bekerja ketika kita hidupi. Ya.
Nah di Komsel lah kita membicarakan itu. Sampai dengan hari ini nggak banyak sih saudara. Saya udah rintis 3 Komsel personally. Ya saya rintis, kita berkembang, saya kasihkan. Kamu pegang sekarang Komselnya. Saya rintis lagi, ya berkembang, saya percayakan lagi. Kamu yang lanjut. Nih sekarang yang ketiga, ya kan? Jadi tadi kan tema yang dikasih saya kan bagaimana memulai sebuah Komsel. Mulai sebuah Komsel itu dengan passion, saudara. Seberapa penting komunitas buat saudara? Tanyakan tuh pada diri kita. Kalau nggak penting, kita nggak akan punya waktu. Kita juga nggak mau berkorban. Karena untuk memulai sebuah Komsel butuh persisten dan konsisten. Benar. Saya gembala kota di Surabaya, saudara. Ada orang nanya saya, kengangguran tak Koden katanya. Kok bikin Komsel baru? Sebetulnya saya udah punya Komsel, KM1 namanya, KK1 sekarang, saudara. Tapi saya tetap mau jangkau lagi. Dari mana? Dari yang konseling, ya baik konseling pranikah maupun konseling secara umum. Sering saya tanya mereka, dengar baik-baik ya saudara. Ini small research ya yang saya lakukan. Kebanyakan orang bermasalah itu nggak ada dalam komunitas. Jadi ada suami istri datang problem. Saya nanya, kamu udah ikut Komsel belum? 70% statistiknya bilang belum. Pantas masalah. Bermasalah. Ada ayat di dalam kitab Amsal pasal 18 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya saudara. Ayat 1 bunyinya gini. Orang yang menyendiri, mencari kepentingannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Terjemahan bahasa Indonesia rada kurang. New King James bilang amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan yang bijaksana. A man who isolate himself. Orang yang mengisolasi dirinya sendiri. Makanya setiap orang yang anti komunitas jadi orang aneh. Coba di RT kita lagi ini kan baru 17-an kan, nggak pernah ikut kumpul-kumpul, nggak pernah ikut. Saudara saya di tempat di mana saya tinggal itu saya berteman dengan tempat kompleks kami ya. Saya tinggal di Surabaya di mana Citraland ya, di South Emerald Mansion itu daerah di mana saya tinggal, klaster saya saudara. Dan tiap pagi kita jalan pagi, saya ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di situ, ya. Dan mereka juga tahu saya pendeta. Pak pendeta, apa kabar? Ya, ini loh Pak, perlu bertobat, perlu didoakan katanya. Iya saudara benar, ya. Kita ngobrol, kita cerita, ya kan. Kemarin pas 17 Agustus, Pak udah daftar belum Pak? Ikut lomba. Waduh maaf saya bilang, saya tanggal 17 pas lagi nggak di Surabaya. Waduh katanya, kalau nggak ada Pak Daniel nggak rame, ya. Jadi kayak iklan nggak ada lo nggak rame itu loh saudara, ya. Dan kadang-kadang di kompleks itu ada orang-orang yang nggak mau bergaul. Orang bilang aneh ya, kenapa ya dia nggak mau kumpul kita ya? Jangan-jangan bandar narkoba misalkan saudara, ya kan? Jadi saya percaya bahwa panggilan dasar kita itu adalah berkomunitas. Karena kalau Tuhan aja berkomunitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka nggak pernah home alone, benar nggak saudara? Bukan tipe Tuhan yang dia tunggal. Kita suka bahasa itu kan ada tunggal, ada esa. Tunggal itu kalau orang Jawa bilang tuh dil dewean, dil tola, tole, gak duwe konco, saudara. Kita bukan begitu. Tapi ada Bapa, Putra, Roh Kudus, makanya kenapa dia senang hubungan. Hubungan gak bisa terjadi kalau cuma sendirian. Dan kalau disebut Allah itu kasih, itu yes banget saudara. Karena kasih gak bisa diaplikasikan kalau sendirian. Kalau saudara sendirian, saudara bilang saudara mengaplikasikan kasih, berarti saudara itu narsis. Iya kan, betul gak saudara? Orang narsis yang sendirian. Ya, nah anyway, saudara, Alkitab tadi bilang bukan hanya kita membangun sebuah hubungan, tapi juga penting yang namanya pengajaran. Orang kalau salah prinsip pengajaran atau bahasa kerennya teologi kalau di kita, prinsip hidupnya juga akan salah, saudara.
Kalau prinsip hidupnya salah, praktek hidupnya salah. Kalau praktek hidupnya salah, hidupnya juga apa saudara? Salah. Nah itu tadi, orang yang mengisolasi dirinya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, devoted to fellowship dibilang. Itu basicnya saudara. Jadi devoted to fellowship itu artinya saling mengalami satu dengan yang lain. Ya, saling mengalami satu dengan yang lain. Tidak mungkin terjadi gesekan, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Coba Pak ya ini Anto, soalnya namanya kan Wuryanto, kalau panggil Pak Wur juga nggak enak ya saudara. Pak Anto makanya panggilnya. Saudara, saya kalau berdiri di sini, Pak Anto di sini, saya bisa gesekan nggak sama dia saudara? Nggak bisa, saya harus cukup dekat sama dia untuk bisa terjadi apa? Gesekan. Nah, ada banyak orang seringkali bilang begini, Pak, males Pak saya ikut-ikut. Terima kasih Pak Anto. Males Pak, kenapa? Nanti gesekan. Loh, udah ada ayatnya. Memang hanya kalau kita dekat bisa ada gesekan. Saya berteman sama Pak Roni udah puluhan tahun saudara. Mulai dari kami sama-sama bujangan belum menikah. Ya, dan kita open. Saya satu kali pernah nanya Pak Roni, nggak tahu masih ingat nggak tuh. Kita lagi ke toko buku, saya kan suka cari buku saudara. Pak Roni setir mobil, tiba-tiba saya muncul ide, saya nanya, Ron, ini Surabaya ya saudara ya, Ron, nek misale ya, misale, jarene Tuhan nih ya, awakmu ini selibat, itu terjemahannya kira-kira gini, bersatu kita, bukan ya saudara ya, saya bilang seandainya ini, Ron, seandainya kalau Tuhan bilang panggilanmu itu selibat, kamu gimana? Pak Roni diem saudara, enggak langsung jawab dia sambil setir mobil. Habis itu dia bilang gini sama saya, aku njaluk dispensasi katanya. Gak iso aku. Dan terciptalah saudaraku David itu ya. Sebab kalau Pak Roni enggak menikah enggak ada David. Karena dia menikah ada David. Saudara, nggak mungkin kita itu bisa ngalami satu dengan yang lain. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 itu berkata demikian, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita baca sama-sama saudara. Nah ayat 25, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia apa saudara? Saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah saya cepat aja saudara. Ada yang disebut dengan komsel, ada yang disebut dengan komsal. Jadi di dalam komsel harus ada yang namanya discipleship, pemuritan. Tadi kan kita udah dengar tuh, pemuritan. Pemuritan itu dilakukan di mana? Pemuritan itu dilakukan di komsel. Komsel yang saya awali itu yang baru 3 ini ya, itu ada pemuritan di dalamnya. Pemuritan itu dilakukan di dalam namanya kelompok saling, komsal. Ya, saya nggak punya waktu untuk jelaskan teknisnya, tapi gampangannya gini saudara. Let's say misalkan ada 10 orang di komsel saudara, maka komsal itu nggak perlu banyak-banyak, itu 2-3 orang aja cukup, kan 2-3 orang sepakat Tuhan menjawab, betul nggak saudara? Iya, 2-3 orang aja, memang kan apalagi kalau itu pemuritan itu intens dan itu personal biasanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang memang. Wanita dengan wanita, pria dengan pria, atau pasangan dengan pasangan, saudara. Di mana mereka bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Ya. Dan seringkali ada satu lagi nih, saya udah lama saudara di komunitas. Orang tuh mesti nanya apa tau nggak saudara? Pak, bahan komsel ada nggak Pak? Bahan komsel itu saya bilang terigu, telur, gula, bukan itu untuk bikin kue ya saudara ya. Bahan komsel, nggak usah bingung bahan komsel. Dengar baik-baik saudara.
Yang disampaikan hari Minggu di gereja, itu yang dibicarakan di Komsel. Kita tuh banyak denger, tapi nggak melakukan. Kenapa saudara? Karena nggak pernah didiskus, didevelop, dibicarakan. Ya, dan kita bersyukur kita ada di gereja yang setiap tahunnya itu ada tema-tema, saudara. Kenapa tematik? Supaya kita nggak mixed up, ya. Minggu ini dengar khotbah ngusir setan, minggu depan dengar khotbah berkat, minggu depannya lagi dengar khotbah penginjilan, minggu terakhir kelepasan, lepas semua habis, saudara. Makanya kenapa pakai tema? Supaya apa? Supaya tajam. Lalu apa yang disampaikan Minggu itu memang berarti setiap gereja harus ada orang yang membahasakan secara praktikal khotbah itu. Lalu kita diskusnya di mana? Di Komsal, 2-3 orang itu duduk ngobrol, saudara. Dan tugasnya gembala atau wakil gembala atau sebut siapa aja yang diberikan tugas untuk membicarakan ulang. Itu nggak perlu ngomong lama-lama, dia nggak perlu khotbah lagi nambahin dari kamus leksikon dan lain sebagainya, pendapat teolog A, B, nggak perlu. Itu sederhana aja, saudara. Saya hanya ingin mengingatkan, misalkan kemarin kita belajar tentang 3 poin. Poin A, poin B, poin C. Ya, secara pribadi ini yang saya dapat. Selesai sudah. Mari kita bagi kelompok, ya, Komsal, kelompok Komsal. Ayo, itu ada fasilitatornya biasanya. Satu orang jadi fasilitator di situ. Nah, fasilitatornya akan bilang, gimana kamu dapat apa? Udah dilakukan belum? Ada kesulitan enggak? Seperti ketika kita masuk dalam tema love one another, mengasihi satu dengan yang lain. Karena Alkitab bilang kita mengasihi bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang lebih penting. Betul enggak, saudara? Gimana? Udah dilakuin belum? Gimana? Oh iya, saya punya pengalaman. Saya punya tetangga. Ya, kalau orang Surabaya bilang tetangga saya ini bencek minta ampun. Tapi Tuhan suruh saya mengasihi. Bukan hanya orang yang baik sama saya, tapi orang yang juga jahat sama saya. Kemarin on purpose saya beliin dia kue loh. Saya antar ke rumahnya. Dia shock sampai serangan jantung dan mati. Enggak ya saudara ya. Misalkan begitu. Jadi kemarin Pak Arif, kemarin sore Pak Arif wisuda ngomong saya, Den, ternyata kamu ini lucu ya katanya. Ya, tapi ojo kebanyakan lucu, nanti seperti masakan kebanyakan garam katanya. Makanya hari ini saya nggak banyak-banyak guyon ya saudara. Nah, kalau saya coba tampilkan aja multimedia, itu ada beberapa kata saling ya dalam Alkitab. Contohnya ini, be devoted to one another, ya. Lalu honor, saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu kemudian next, ya cepat aja, rejoice with one another, sukacita satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Nanti kalau saudara mau bahannya kan bisa diambil ya nanti saudara. Lalu kemudian saling tolong menolong, carry one another's burdens, ya, bertolong-tolongan menanggung beban. Lalu ramah, forgive, saling mengampuni, penuh kasih mesra satu dengan yang lain. Lalu kemudian berikutnya encourage one another. Sabar ya, ini ada 230 daftarnya saudara. Enggak sampai situ ya. Enggak banyak ya. Encourage one another, saling menasehati, saling membangun, offer hospitality to one another. Beri tumpangan seorang akan yang lain. Saling mengaku dosa supaya kamu sembuh kata firman. Ya. Nah, kita kan enggak mungkin ngaku dosa 300 orang kita ngaku dosa gitu saudara. Yang personal banget ya ini di kelompok. Ya saya kemarin misalkan mikir jahat banget tuh sama si bapak yang satu itu. Saya sampai mikir dia itu kalau jalan kesamber petir, digigit anjing gila, ketabrak truk. Ya itu pray one another, mendoakan satu dengan yang lain. Lalu kemudian juga ada lagi yang lain. Kayaknya udah selesai. Ya. Nah saudara, lalu kemudian apa? Devoted to breaking bread dibilang. Bread yang dibilang bread ini bisa meals ya, makanan, bisa snack ya, bukan snake ya saudara. Dan ya communion together dikatakan, makan bareng-bareng. Nah memang kemarin kan saya ngomong soal makan tuh saudara.
Ternyata Yesus tuh menganggap makan itu penting. Makanya kan coba ya, ketika murid-murid bersekutu dengan Yesus, mereka ngapain? Makan. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematian, dia restore Petrus. Dia ajak makan. Hei anak-anak, adakah makanan bagimu? Kalau saudara ingat ke sisi tahun pertama itu siapa tuh hamba Tuhan namanya? Dia kan ngajarin dari pulpit kepada meja makan, ya, from the pulpit to apa tuh, to meal table dia bilang. Jadi banyak kita itu ketika khotbah itu tidak seefisien dan tidak seefektif kalau kita ngajar ketika kita makan bareng. Tadi malam saya makan dengan anak-anak saya, ya anak-anak muda di tempat kami, ada kira-kira berapa orang ya, 10 orang mungkin, di mana namanya, di Jimbaran. Ya, kita ngobrol firman Tuhan, mereka tanya, lalu satu orang dia bilang begini, Koden ini KLC yang sesungguhnya ini di mana? Di Jimbaran, saudara. Jadi kita usul aja tahun depan KLC-nya di Jimbaran gitu. Ketua panitia bilang bayar dewek-dewek, tapi ya jangan minta dibayarin panitia. Breaking the bread. Ya kan, Yesus selesaikan persoalan paling gampang di mana, saudara? Meja makan. Jangan kita rapat ketika kita lapar. Tidak akan ada hasil dan kita berantem ujung-ujungnya. Kalau kita bicarakan hal-hal yang serius, apa yang kita lakukan? Kita kasih makan dulu. Karena perut kenyang, hati senang, pikiran tenang, berkat datang. Nah itu. Ya, ayatnya ada di 42 bagian C, dan mereka selalu berkumpul, nggak makan angin, saudara, untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi kenyang dulu baru berdoa, kenyang dulu baru diskus, bicara firman Tuhan, kenyang dulu baru, karena bahaya loh, orang lapar itu bahaya, saudara. Lalu 46 bagian B, sama, ayat 46 bagian B. Nah, mereka memecahkan roti. Memecahkan roti ini jangan saudara pikir kayak yang kita hari Minggu yang kecil-kecil itu. Kecut kalau cuman itu ya, saudara ya. Ini roti sungguhan. Ini meal, ya, makan. You know makan? Ya, saudara. Dan kita bersyukur kita Kristen karena kita bisa makan bab 1 di Bali. Mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ya, lalu kemudian tentu saja, nah ini baru yang rohani kan, coba lihat saudara. Devoted to prayer. Ya, encountering, perjumpaan dengan hadiratnya dan kuasanya. Jadi di dalam komsel ini harus ada, saudara. Bagaimana orang mengalami hadirat Tuhan? Ketika kasih dibagikan, ketika perhatian diberikan, kemudian orang bisa kuasa. Dan tadi kita udah dengar tuh saudaraku, theological understandingnya dari Kak Jo itu luar biasa. Sekarang kita praktek simple di komsel. Bagaimana kita jadi berkat, bagaimana kita jadi, kemarin saya share di Kingdom Theology, jadi change agent namanya, agen pengubah ya saudara ya. Lalu ayatnya ada di dalam pasal 42b dan ayat 43 ya. Saudara, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu bahkan dikatakan kemudian ada banyak mujizat dan tanda dinyatakan. And then saya percaya the last but not least, ini tentu saja jadi tujuan utama ya saudara ya. Kita pengen, nah nanti dari komsal-komsal itu saudara, biasanya di minggu kelima mereka akan tidak kumpul di dalam, tapi mereka akan keluar. Ngapain? Komsal-komsal ini tujuannya adalah untuk memenangkan jiwa. Amin saudara. Jadi yang 2-3 ini kunjungi temannya misalkan saudara. Untuk apa? Bagikan Injil. Saya masih ingat saudara, ketika saya baru bertobat ya, saya waktu itu dengan Pak Latif. Pak Latif ada nggak di sini? Oh dia ikut di kelas lain ya. Dengan Pak Latif tuh gembalanya Lumajang yang pimpin doa persembahan hari pertama itu.
Itu kami naik sepeda motor berdua, door to door, saudara. Ngapain? Menangkan jiwa. Jiwa itu didapat dari mana? Dari encim-encim, dari emak-emak, dari orang tua yang kalau hari Minggu ketemu saya, Daniel, titip ya ini ponakan saya. Dia lagi galau karena cintanya ditolak. Nah, daripada dukun bertindak, lebih baik pendeta yang datang. Saya belum pendeta, saya masih baru bertobat waktu itu. Kami datang, saudara. Namanya Budi misalkan, saya bel pintu, ting nong, pembantunya keluar. Ada apa ya mas? Budi ada. Ada. Kita mau ketemu. Siapa? Temennya, itu paling gampang, saudara. Padahal kita belum kenal. Ya, Budi keluar. Bud, udah kayak SKSD Palapa. Sok kenal, sok dekat, padahal nggak tahu apa-apa. Setel yakin aja, Bud. Dia bingung, saudara, tolak-tolak. Oh iya. Boleh nggak ngobrol sebentar masuk? Iya. Wah, mulailah kita ngobrol, bicara. Kalau saya ngobrol, Pak Latif berdoa. Kalau dia ngobrol, saya yang berdoa. Makanya Tuhan ngutus muridnya berdua-berdua. Jangan berlima-berlima, kebanyakan, saudara. Dan ngabisin tehnya tuan rumah. Ya, 2 aja. Dan kita banyak menangkan jiwa di situ. Tiap minggu kita menangkan jiwa, saudara. Ya, jadi tentu saja yang terakhir, tapi ini juga sangat penting adalah devoted to mission and multiplication. Hati-hati dengan penyakit yang namanya koinonitis. Pernah dengar nggak, saudara? Koinonitis itu dari istilah koinonia. Koinonia itu artinya fellowship. Jadi ada komsel yang saking akrabnya dan mereka sangat menikmati komselnya sampai-sampai orang masuk susah, orang keluar juga susah. Jadi itu komsel forever namanya. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, mereka tetap ada di situ. Jangan bangga dengan komsel ini, saudara. Kami komsel paling akrab, Pak. Udah membelah kalian. Sampai Yesus datang tidak akan ada yang namanya pembelahan. Sehingga kemudian pendoa syafaat di gereja berdoa untuk mengundang roh perpecahan di antara mereka. Dan itu nggak perlu dilakukan. Kalau saja mereka menginjil, maka komsel itu akan growing, akan develop. Betul nggak, saudara? Dan jangan pernah pakai istilah pecah. Ini sudah waktunya dipecah ini komsel ini. Waduh, tuh ngeri, saudara, istilah itu. Yang benar itu membelah. Kan sel itu tidak pernah pecah. Sel itu membelah. Dan pembelahannya harus apa? Alami. Benar nggak, saudara? Pembelahan alami dari mana? Dari outreach. Ketika kemudian komsel ini memenangkan jiwa, nambah anggotanya, saudara. Menangkan lagi, nambah anggotanya. Otomatis nanti fasilitatornya itu secara alami jadi leadernya. Kalau mereka udah berkembang, mereka akan membelah. Pak, lebih baik kita belah sendiri ya supaya nggak terlalu. Saudara, kalau ada yang bilang ini komsel, Pak, anggotanya berapa? 30, Pak. Itu persekutuan doa namanya. Itu bukan komsel. Komsel itu memang small community. Di-maintain itu, di-develop itu supaya terjadi pembelahan. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Amin. Terima kasih. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Nah, banyak orang itu bingung, Pak, how to start a community, ya. Mereka tuh selalu bertanya, ya apa sih mulainya, ya. Dan saudara, saya tahu dari pendaftar itu kebanyakan dari Rock ya yang daftar ya. Ada juga dari yang lain kira-kira 5% atau sampai 10% lah yang ikut. Nah, Bapak Ibu pasti tahu dong visinya Rock itu apa? Halo? Apa? To be rock ya. Bukan to be pakai rock loh saudaraku ya. To be rock. Rock is representative of Christ kingdom. Nah ya. Kemudian what is the mission? Misinya apa? Apa? Ada 3 saudaraku ya. Ada 3. Meninggikan Tuhan, exalting the Lord. Yang kedua apa? Equipping the kingdom leaders. Dan yang ketiga jelas expanding the kingdom, ya, memperluas kerajaan Allah. Nah, 3 hal ini adalah acuan kita untuk bagaimana kita memulai sebuah komunitas kerajaan, saudaraku, ya.
Nah, kalau saudara Bapak Ibu nggak kayak tadi Pak Kak Jo ngomong dengan jelas ya, bahwa tujuan itu harus ada, melekat. Bahkan ketika penciptaan itu dilakukan, tujuan itu sudah ada. Nah, kalau saudara bergabung apalagi sebagai pemimpin daripada kingdom community dan saudara nggak tahu tujuannya apa, percayalah saudara bakal letih lesu, berbeban berat dan seperti yang tadi Pak Daniel Januar katakan saudaraku ya. Nah, 3 hal ini harus ada, bahwa di dalam komunitas kerajaan itu yang pertama itu ada peninggikan nama Tuhan. Ya, meninggikan nama Tuhan bukan, oh ya Pak, kalau kita komsel ini jelas, kita main gitar, nyanyi, menyembah Tuhan, bagus, nggak salah saudaraku. Tetapi tadi dikatakan dengan jelas bahwa meninggikan nama Tuhan bukan cuma di gereja. Kelompok sel atau komunitas kerajaan itu harus menjadi pusat pelatihan saudaraku daripada para anggota gereja untuk dapat meninggikan nama Tuhan yang bukan cuma terjadi di dalam kelompok sel, tetapi di luar sana saudaraku. Dan kelompok kecil seperti yang tadi dikatakan itu adalah tempat yang paling efektif. Saya ulangin ya, tempat yang paling efektif untuk membawa perubahan kepada jemaat. Kelompok besar ini bagus, khotbah bagus, jujur, tapi khotbah tidak banyak bisa merubah saudaraku. Karena apa? Nggak ada physical touch-nya, emotion touch-nya, bahkan maaf saudaraku, spiritual touch-nya juga kurang. Maaf kalau saya nggak bisa kenal saudara sebanyak ini semua, apalagi yang di paling belakang, apalagi yang di luar saudaraku. Tapi di dalam kelompok sel yang mungkin cuma jumlahnya 10, 12, 15 atau whatever saudaraku, saudara mulai mengenal satu persatu. Dan ketika saudara kenal mereka, saudara mulai lihat, wah ini problemnya ini, harus mengalami pemulihan. Kapan mereka ngalamin pemulihan? Ketika nama Tuhan ditinggikan. Orang yang ketemu Tuhan pasti ngalami pemulihan saudaraku. Orang yang ngalami Tuhan pasti selesai dengan dirinya sendiri, bahkan mereka selesai dengan masa lalunya. Ya, makanya masa lalu disebut history, sudah lewat. Gak ada pengharapanku kepada masa lalu, gak ada tadi ya. Tadi dikatakan pengharapan itu jangkar sauh yang kuat, saudaraku. Untuk melihat apa? Future, masa depan. Dan kemudian yang kedua jelas dikatakan bahwa equipping in leaders. Bahwa komsel itu untuk mengequip. Bukan cuma di-equip, oh nanti dia jadi bersaksi, ya bagus, ya mimpin pujian bagus. Equipping berapa? By calling mereka, panggilan mereka masing-masing. Ada orang yang memang panggilannya di gereja, tetapi ada juga banyak yang panggilannya bukan di gereja, saudaraku. Ada rekan-rekan kita yang menjadi lawyer, ya mungkin panggilan mereka bukan di gereja. Terus disuruh harus ikut ini, harus ikut, gak iso. Tapi ketika mereka ada di luar sana, wah luar biasa. Ya, salah satu anak rohani kita itu punya usaha dan puji Tuhan jemaatnya cukup banyak, saudara. Dia cerita, Pak jemaat saya hari ini 1945 orang dia ngomong. Puji Tuhan, akhir tahun target kita 3.000 dia ngomong. Tahun 2025 5.000. Saya ubah paradigmanya. Kenapa? Itu bukan karyawanmu, itu jemaatmu. Wah, berubah nggak pola pikirnya? Berubah saudaraku. Kenapa? Karena dia akan memperlakukan bukan cuma sebagai karyawan, kasus saya pecat sudah. Tetapi kalau saudara menjadi jemaat atau menjadi bahkan domba saudaraku, saudara bakal maintain dia untuk ngalamin perubahan dan ketemu Tuhan. Ya, dan ini harus ada. Yang ketiga apa? Expanding the kingdom. Nah, ini adalah kata kunci di dalam saudaraku sebuah komunitas. Nah, saya senang saudaraku, saya bikin komunitas Pak, komunitas apa? Futsal, bulu tangkis, or whatever, bagus. Tapi kalau tidak ada nama Tuhan ditinggikan, nggak pernah sharing gospel, itu namanya kumpul-kumpul. Social club katanya Pak Roni. Saya ikut futsal Pak, oke, ya dampaknya apa? Ya, apakah ada kesaksian di sana? Nah, ada Pak, puji Tuhan bagus. Nah, ingat ya kita punya namanya friendship evangelism. Berteman kan? Dengan teman tadi dikatakan perutnya terisi, ya kan? Pikirannya tenang, ya kan? Hatinya senang, berkat datang tadi dikatakan kan? Ngobrolnya enak ketika orang itu curhat dan ada masalah, saudara dan saya bisa apa? Memberikan solusi. Kemudian disertai dengan apa? Power evangelism. Banyak belajar dari penatua kita Pak Franky Utana. Kamu ada masalah, saya doakan ya. Kita doakan. Orang tuanya sakit kita datang, kita doakan. Ada masalah, ada yang terikat, ada yang kerasukan,
kita doakan ya. Salah satu leader kita saudaraku di remaja ya, itu istrinya sama kayak istri saya, orang Bali asli ya. Dan saya ngobrol sama dia, aku dan kamu dapat istri gimana? Itu cinta pertama saya gitu loh ya. Diperlengkapi dulu. Expanding the kingdom ini bukan cuma bikinan, tapi kuasa Tuhan harus keluar di sana jadi saksi saudaraku. Nah, oke, saya lanjut lagi saudaraku, cepat aja ya. Nah, ada problem Pak ketika kita memulai community, mana yang mesti di-create dulu? Ada jemaat dulu atau ada pemimpinnya? Ya. Nah, saudara harus gini. Ada dua perspektif. Yang pertama gini. Pertama by needs, sesuai kebutuhan. Ya. Waduh, di sana ini banyak jemaat kita tapi tidak ada komselnya. Saudara harus create pemimpin. Tapi juga saudaraku ingat, perluasan kerajaan Allah itu harus disengaja. Saya ulangin, perluasan kerajaan Allah itu harus disengaja. Saudara bisa teliti di dalam kehidupan kita ya. Segala hal, perubahan, pemuritan, pembuatan pemimpin itu seringkali terjadi gini, terjadi secara alami atau disengaja. Dan banyak pemimpin di gereja pengennya alami. Alami itu gini, ya nantilah kita tunggu. Tuhan akan kirim pemimpin. Kita lupa saudara, kita harus create pemimpin. Bagaimana pemimpin dilakukan? Dilatih, dimuridkan. Seperti katanya Pak Franky. Loh kalau enggak pernah dimuridin, kelas pemuridan enggak pernah, ngajar enggak pernah, training enggak pernah. Cuma doanya Tuhan kirimkan pemimpin. Tuhan kirimkan pemimpin. Lupa bahwa Tuhan sudah kasih kita bekal untuk memuridkan dan melahirkan pemimpin saudaraku. Sebab itu Lukas 10 ayat 2 dengan jelas berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu saudaraku. Apakah saudara pikir ketika pekerja itu datang dan itu loh tuayan banyak udah kerjain? Enggak bisa. Pekerja harus dilatih. Pekerja harus di training saudaraku. Tugas para pemimpin melatih pemimpin untuk dilahirkan pemimpin yang baru saudaraku. Nah, seringkali kita lupa dan kita cuma doa. Kita ngomong tuayan banyak Pak, kita enggak punya orang, Ayat ini mengubah paradigma saya saudaraku secara pribadi. Dengan apa? Mengubah kita enggak bisa. Pelatihan pemimpin itu harus disengaja. Pelatihan pemimpin itu harus dipaksa. Enggak bisa enggak. Tapi kita harus minta sama Tuhan supaya Tuhan kirim orang-orang yang punya hati di sana. Sebentar lagi saya bahas orang-orang seperti apa. Nah, ketika ini terjadi, ya saudara latih sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, pasti berubah mereka. Dulu kalau panen cuma dapat dikit, sekarang panen dapat banyak. Dulu tidak berani bersaksi, sekarang berani bersaksi. Dulu tidak berani mendoakan, sekarang berani mendoakan. Dulu kalau ada setan kencing aja takut saudaraku bahkan ya. Sekarang kemana-kemana dia pergi, dia berbahasa roh, dia beritakan firman Tuhan. Kenapa? Dilatih. Harus dilatih saudaraku. Ya. Jadi para pemimpin tugasnya melatih pemimpin yang baru. Itu jelas. Nah, ada ayat bagus di dalam Mazmur 78, 70 sampai 72. Firman Tuhan, dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang kambing domba, dari tempat domba-domba menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan pertama Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ya, ada perbedaan Yakub dan Israel. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, ayat 72 ini sering dibahas saudaraku, mengembalakan mereka dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Tapi jangan lupa, ayat 70 bicara dipilihnya. Dipilihnya bicara apa? Calling. Saudara tidak cukup cuma tulus. Tidak cukup cuma cakap. Apa yang membuat saudara dan saya bertahan di dalam pelayanan ini? Panggilan daripada Sang Raja. Kalau saudara dan saya mendengar panggilan daripada Sang Raja, tidak ada ceritanya, Pak saya mau mundur Pak, Pak saya mau ini Pak, Pak saya capek Pak saya itu. Ya capek istirahat, tidak apa-apa. Kalau sudah istirahat, jalan lagi gitu loh. Makanya firman Tuhan katakan kan jelas saudaraku, kamu bisa letih lesu, bisa berbeban berat, tapi tetap jalan maju. Ada waktunya kita istirahat saudaraku. Elia pun kadang-kadang istirahat juga. Tapi setelah istirahat dia lakukan tugasnya lagi. Petrus pernah gagal, tapi maju lagi saudaraku. Ya, nah calling ini membuat saudara dan saya tetap kuat. Ya, gak ada orang sempurna kan di muka bumi ini. Ya, meskipun kita terus belajar di dalam proses untuk menjadi sempurna, kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita jatuh saudaraku. Ya, sebagai gembala pun kadang-kadang
saya tahu kan, saya kalau capek kadang-kadang, aduh, omongan saya ini bikin orang sakit hati, saudaraku ya. Keputusan saya salah kadang-kadang. Tetapi kemudian kita istirahat, kita doa, kita devote sama Tuhan. Tuhan ingetin kita, kamu harus lebih sabar, kamu harus bisa ini, bisa itu. Kembali saudaraku, iya ya Tuhan, aku harus Nah, kemudian bukan selesai, ya sudah saya berhenti, saya nggak mau lagi. Enggak saudaraku, ya. Calling itu membuat saudara dan saya tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Makanya David, saudaraku, King David, Raja Daud ya. Udahlah, dosanya dia luar biasa lah dibandingkan Saul atau yang lain. Tapi kenapa kok Tuhan itu begitu cinta sama dia, saudaraku? Dia tahu panggilannya di hadapan Tuhan. Calling itu begitu penting, saudaraku ya. Tidak ada namanya, saya sering ngomong gini. Ada, kalau tentara itu ada pensiunnya, namanya veteran. Tapi hamba Tuhan tidak ada pensiun. Halo, hamba Tuhan tidak ada pensiun, saudaraku. Ada, masa ini saya veteran hamba Tuhan? Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Hamba Tuhan itu melayani generasinya. Nanti saya bayangkan saya umur 60-70, ya saya akan melayani generasi saya, gitu loh. Ya, meninggalkan legasi buat anak-anak saya, apa yang bisa saya lakukan. Itu tugas saudara dan saya, saudaraku ya. Kemudian beberapa poin yang saya sampaikan ya, karakter penting ya, tulus hati dan cakap tangan. Dan Tuhan selalu bicara dengan jelas loh ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Terus nah, gembala kakak dan pemimpin kakak ya, sukarela bukan terpaksa. Ya. Melayani itu adalah hak istimewa, bukan sebuah beban. Apa tandanya orang sukarela? Selalu mengucap syukur. Jemaat bermasalah, mengucap syukur, saudaraku. Ya kan? Ya. Anak bermasalah, mengucap syukur. Kenapa, saudaraku? Pasti ada ujiannya buat kita. Kemarin malam habis kita selesai wisuda SCT Kingdom hampir jam 7 malam ya. Saya langsung lari ke kolam baptisan, kita lagi baptis 4 orang kan teman-teman kita. Saya ketemu mamanya umur 70 atau 60 ya. Dia ketemu saya nangis, saudaraku, dia kata gini, aduh puji Tuhan Pak Pendeta, tiap hari saya doa buat anak saya. Satu keluarga, suami, istri, cucunya 2 dibaptis semua kemarin, saudaraku. Dia ngomong mamanya, tiap hari saya doa buat mereka, maksudnya dia bercucuran air mata, akhirnya anak saya bertobat. Saya bilang, tante, ngucap syukur sama Tuhan. Ya, jawabannya apa? Doanya jawab Tuhan. Lo kadang-kadang kita capek, suruh doa capek, ngeselno kan saudaraku ya kan? Kadang-kadang ngurus domba itu ngurus jemaat kan gitu. Aduh, sudah dikasih tahu, sudah ini, sudah itu, kok tetap aja. Tapi ingat ya, itu privilege buat kita. Ya. Kemudian apa? Gembala kakak itu pengabdian, bukan cari keuntungan. Pengabdian adalah pengorbanan tanpa pamrih, bukan mencari keuntungan. Jangan ada motivasi di dalam hidup kita. Kamu tidak tahu aku udah nolong kamu, sudah ngeluarin ini, ngeluarin itu, uang apa, materi, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kamu apa yang kau berikan kepadaku? Lupa, saudaraku, kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Ya. Dan ketika kita mulai hitung-hitungan, saudaraku, sakit hati mulai mengincar, iri hati mulai mengincar dalam hidup kita. Tuntutan demi tuntutan terus ada. Kenapa? Karena kita mencari sebuah keuntungan, profit dalam hidup kita. Gembala kakak tidak cari profit, saudaraku. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Jadi teladan, bukan memerintah. Ya, bukan memerintah. Gembala selalu ada di depan dan tidak pernah meninggalkan kawanannya, saudaraku. Ya, saya biasanya pagi di sini, tapi rekan-rekan saya yang lain lebih pagi lagi di sini, saudaraku. Dan tadi saya kontrol beberapa ruangan, Pak Arifin orang pertama yang naik ke atas tadi pagi ya, tadi pagi dia ngomong, loh belum ada datang. Wah saya yang pertama, dia ngomong gitu, saudaraku. Saya katakan, Pak Arifin selalu jadi teladan buat kita, jadi yang pertama. Loh Pak Arifin itu tidak pernah telat, saudaraku, kalau pelayanan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan katakan kadang-kadang, saudaraku ya, tidak tahu. Kadang-kadang, wah itu mau khotbah baru datang, saudaraku. Jadwal saya penuh, padat, saudaraku. Enggak. Saya belajar dari para tua-tua kita. Saudara lihat, mereka selalu memprioritaskan dan mendisiplin diri mereka. Kenapa? Jadi teladan, bukan pemerintah. Bukan cuma suruh kerjakan, tapi kita juga ambil bagian. Kita kasih tahu caranya. Kalau kita juga tidak tahu, kita kenalkan sama yang lain. Ya, termasuk apa, saudaraku? Ya, mungkin apa yang bisa kita bantu? Carikan kerjaan kayak, ya, carikan ini, carikan itu kayak, ya.
Beberapa ini saya kesaksian saudaraku ya, bukan untuk apa. Beberapa di tempat kita ini banyak anak muda kan ya. Jadi kalau ada mahasiswa datang itu biasanya beberapa gembala itu titip saudaraku. Tugas saya apa? Pastikan mereka nemu kos. Pastikan mereka apakah saya yang kerja? Tidak, kita punya tim di sana. Tapi ketika mereka punya masalah dan tidak bisa diselesaikan, pasti mereka kembali ke kita. Kemarin ada salah satu jemaat yang kirim mahasiswa, Kak, Pak ini mau beli sepeda motor ini. Gak punya KTP Bali, pakai nama saya gampang, tapi jangan kredit loh ya, bayarnya cash. Kalau kredit nanti saya kejar tukang utangnya nanti saudara kalau udah bayar. Ayo, pakai nomor saya enggak apa-apa loh. Dibantu saudaraku. Ada jemaat enggak punya kerjaan, perlu kerjaan. Saya hubungi teman-teman. Ya siapa tahu saya bisa nyarikan kerjaan. Ada beberapa yang bisa kita tanya kerjaan, ada yang nggak bisa, ya nggak apa-apa saudaraku. Tapi kita terus berusaha dan share kepada teman-teman. Saya mungkin coba punya teman 10 orang teman saya hubungi punya 10 lagi. Yang 10 hubungi lagi punya 10 lagi. Bisa bergelombang saudaraku. Masa nggak ada satupun yang nyantol sih saudaraku? Ya harusnya ada. Ya kemudian apa lagi? Ingat ini perkataan terakhir saudaraku yang seringkali Pak Arifin ngomong. Ingat kita ini bukan koordinator atau pemimpin komsel, tetapi gembala komsel. Saudara dan saya ini bukan manajer yang memastikan bahwa komsel hari Rebo itu berjalan dengan baik, bukan. Gembala itu feeding, kasih makan. Makanya Tuhan Yesus katakan, tanya kepada Petrus, Peter, do you love me? Yes God, I love you, bla bla bla. Feed my lamb, kasih makan domba-dombaku. Ya, feed. Gembala itu, saudaraku, bukan cuma secara logika. Gembala harus kaya akan firman. Tadi Kak Jo ngomong hikmat itu mahal harganya. Benar saudaraku. Kadang-kadang mereka bingung. Tiba-tiba tidak doa. Tuhan kasih petunjuk. Ting, selesai urusannya. Dari mana? Dari atas, bukan dari kemampuan kita. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ya, mohon maaf suara saya agak seksi sedikit. Ya, tadi Pak Daniel Yanuar bicara tentang bagaimana basic komsel itu dan Pak David bicara bagaimana maintenance dari komsel itu. Nah, saya diminta untuk juga bicara tentang invasi through community. Jadi bagaimana dari komsel itu bisa keluar untuk menangkap jiwa-jiwa yang ada di luar. Nah, dari basic yang ada tadi memang betul harus di maintain komsel itu. Di dalam komsel kita dibina, dididik, diajar, dapat pengajaran di sana. Tapi pentingnya gini, bukan hanya pengajaran saja. Bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan juga punya kuasa. Jadi di dalam komsel, kuasa itu harus muncul. Untuk bisa keluar, invasi keluar, kalau tidak punya kuasa, nanti di tengah jalan kita kelimpungan. Karena waktu kita berhadapan dengan komunitas yang di luar, mereka rata-rata mengandalkan atau membawa sesuatu yang belum di dalam Tuhan. Bahkan ada jimat dan sebagainya. Seperti kesaksian Mbak Wahyu itu ya, apa nari. Dan ketika kita dalam mencangkuk komunitas di luar, bertemu dengan situasi seperti itu, kalau kita tidak dilatih di komsel dengan kuasa Tuhan, maka perjalanan untuk invasi itu bisa gagal. Jadi penting di komsel itu, kita melatih gembala-gembala itu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika mereka mengalami Tuhan, bagi api itu kepada jemaat yang ada. Bagi itu kepada jemaat supaya jemaat juga mengalami Tuhan. Sebab saya percaya ketika jemaat mengalami Tuhan secara pribadi, waktu kita berbicara firman Tuhan, itu ditangkapnya luar biasa saudara. Sebenarnya invasi keluar, passion itu muncul ketika seseorang bertemu dengan Tuhan. Ketika orang ketemu dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Dan di situ letak bagaimana antusias atau semangat orang untuk datang menjangkau jiwa-jiwa terjadi. Jadi para gembala di sini, para gembala-gembala yang luar biasa, ajar gembala-gembala yang ada mungkin di bawah saudara, latih mereka untuk menerima kuasa Tuhan dan mengalami Tuhan secara luar biasa, sehingga komsel-komsel itu hidup. Seharusnya kelepasan itu ada di komsel, seharusnya kesembuhan itu ada di komsel, seharusnya pemulihan terjadi ada di komsel. Satu kali terjadi ketika kami mau ke komsel, tapi Tuhan dorong untuk ke komsel yang satunya. Sampai di sana tiba, dia bilang begini gembala komselnya,
Pak izin saya mau ke rumah sakit periksa karena ada sesuatu sakit. Dan memang dia bilang sakit sekali. Tapi didorong untuk doakan. Waktu didoakan ada kista di dalamnya. Dan diperiksa. Dan ternyata sudah gak sakit lagi dan hilang. Itu terjadi di Komsel. Kalau itu kita kerjakan, maka waktu kita bicara tentang Komsel yang tadi Pak Daniel Januar sampaikan, yang terdiri dari anggota-anggota Komsel yang ada, makanya jangan parno. Kalau ada anggota Komselnya atau gembala Komsel punya anggota Komsel, lalu dia punya keterlibatan dengan Komsel yang lain. Loh, kamu ngapain bikin geng di sana? Wah, ini miliknya Tuhan. Seharusnya kita membangun. Yang kita bangun itu kingdom, kerajaan Allah. Yang kita bangun adalah tadi Pak David juga bicara tentang expanding the kingdom. Kita sedang memperluas kerajaan Allah. Jadi jangan berkata ini Komsel saya, kamu gak boleh ganggu saya. Ini miliknya Tuhan, kita bekerja bersama-sama. Kalau mau ditanya bisa gak satu Komsel menyelamatkan satu kota? Enggak bisa, kita harus bekerja sama. Makanya penting power itu lahir di Komsel. Setelah itu kita bawa keluar bersama-sama. Dari beberapa Komsel, misalkan ada 3 Komsel. Dari 3 Komsel, setiap Komsel ada yang suka ngopi bareng. Ya kumpul yang suka ngopi bareng. Tapi mereka dibinanya di dalam Komsel masing-masing. Keluar mereka bersama, duduk di tengah-tengah orang yang suka ngopi bareng. Bersaksi di sana. Bayangin kalau mereka sudah berlatih tentang power, tentang kuasa Tuhan di dalam Komsel. Mereka keluar ngopi bareng, jamah seseorang, orang dijamah, langsung terima Tuhan. Itu yang harusnya ada. Itu gaya hidup kerajaan. Jadi invasi tentang true community, bagaimana kita invasi keluar, harus dimulai dari Komsel-Komsel yang ada. Tadi sudah ada basic, sudah ada maintenance. Saya mau bilang begini, carilah para pemimpin itu dari passionnya, dari kesukaannya. Setelah itu temukan kepada Tuhan. Kalau dia suka main bola, dia temukan kepada Tuhan, maka dia akan datang ke orang-orang yang suka main bola. Kami di satelit kapal itu bergerak di area itu, makanya dikasih tema ini. Ketika ada futsal, kami dorong, bawa mereka semua. Bahkan ada orang-orang yang datang, silakan gabung, sampai mereka mendengar tentang Tuhan. Akhirnya di dalam futsal itu, dulu di Rock Ministry di Raden Pasar diadakan tanding futsal. Anak-anak ini bukan tim, tapi mereka bertanding dengan luar biasa. Gembalanya harus ada di sana, karena kita sedang membangun komunitas. Kita hadir temani mereka. Dan waktu itu terjadi, sampai di tahun berapa saya lupa ya, 5-6 tahun lalu, kita punya piala. Ada dulu Pak David bikin piala bergilir segini tingginya. Satelit kapal juara 1, pialanya masih ada. Dan yang terakhir kemarin futsal kita juara 3 karena ngelawan dari Bukit Pujian, orang Brasil saudara, itu pemain bola internasional. Iyalah kita kan bukan pemain, tapi paling tidak kita dapat juara 3. Anak-anak yang ada di situ. Yang kedua, saudara tahu kemarin kita pembukaan di tempat ini ada tarian perform yang ada dari tarian Nusantara, ada dari Bali dan sebagainya. Itu dari tempat kami. Saudara tahu berapa lama latihan mereka? Cuma 3 minggu. 3 minggu latihan. Itu bukan penari semuanya, itu ibu rumah tangga, anak sekolah, gembala-gembala yang kita satukan. Dari mana? Passionnya itu loh saudara. Jadi dimulai ketika ada satu kreatif ministry ditunjuk, mereka mulai mengumpulkan 6 orang penari. 6 orang begini ya, 6 orang penari. Mereka bingung untuk nari, tampil di gereja seperti apa? Sukacita. Mulai dari 6 orang itu kita ada diminta nari. Waktu itu di KLC juga, lupa saya di KLC atau di Natal ya. 6 orang itu menari. Dari anak-anak itu, tapi yang ini dimulai lagi dengan yang ibu-ibu, dimulai 6 orang, dan itu mulai ada passionnya. Nah, tangkap passion itu, kingdom art bisa terjadi kan, bisa muncul dari seni. Akhirnya itu ada, terus bergerak sampai dengan kemarin. Dan ada satu penari yang dari Kalimantan itu ya, hari Senin pagi dioperasi, hari Senin sore itu dia keluar. Hari Selasa sore dia tampil di sini. Itu dioperasi saudara.
Operasinya cukup lumayan. Kalau saudara dengar itu, sebenarnya saya nggak mau sebutin karena di area tertentu ya, dia nggak bisa jalan sebenarnya. Tapi dia bilang saya mau nari. Dan itu mereka yang sakit demam ada beberapa. Tapi saat dia nari saat mereka menari mereka sembuh, mereka perform. Semua untuk Tuhan. Nah passion itu yang harus dibangkitkan. Kita nggak bisa lihat lagi itu komsel A, ini komsel B, nggak bisa. Tapi sudah menjadi komsel, komunitas yang saling menguatkan, saling membawa api Tuhan bergerak di mana saja. Jadi mari dari tadi basic kepada maintenance, lalu kita keluar. Kalau keluar izinkanlah. Mungkin beberapa komsel ada yang bergabung karena mereka punya hobi yang sama. Kan nggak mungkin satu komsel punya hobi sama semua, ada nggak? Ada nggak sama semua? Nggak ada kan? Campur-campur. Tapi dari beberapa dari komsel Bapak Ibu kan ada di komsel lain yang sama. Biarkan mereka jadi komunitas saling yang masuk ke komunitas-komunitas yang ada di luar. Karena memang di luar membutuhkan api Tuhan, di luar membutuhkan kuasa Tuhan. Jadi kita bergerak bersama-sama. Saya ambil ayat satu saja. Tadi sudah diisi semua, jadi saya cuma satu aja slide-nya. Iya. Dari Matius 28 ini, nggak janjian sama Pak Arif tadi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Katakan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ada kata jadikanlah semua bangsa murid. Komsal itu bergerak keluar. Bawa mereka, kemana dibawanya? Ke komsel. Satu kali kita dalam komunitas ada, kita bawa anak. Ini dari kepercayaan di masyarakat di Bali. Dibawa di dalam sebuah komsel. Mereka di situ menikmati. Kebetulan istri saya yang melayani anak muda. Dimulai dari satu orang. Akhirnya lahir banyak beberapa anak muda, termasuk ada YouTuber anak di situ juga. Nah, waktu dia masuk di situ, dia mau percaya Tuhan. Tapi pada akhirnya ketahuan sama orang tuanya, nggak boleh lagi. Karena memang yang kita jangkau dari kepercayaan lain, dan khususnya masyarakat di Bali. Tapi anak itu begitu masuk di komsel, merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, cintanya datang terus karena dia ketemu Tuhan. Tapi kalau dia bawa ketemu gereja rock, saya yakin dia nggak balik lagi. Kita nggak mengenalkan mereka kepada rock ministry, tapi kita mengenalkan mereka kepada Tuhan. Waktu kita bawa kepada Tuhan, apinya nyala. Sekalipun dilarang orang tuanya, dia berusaha datang. Sekalipun dihambat, dia berusaha datang. Bahkan di sidang, dia berusaha datang. Dia udah gak mikir lagi tentang keluarga dan sebagainya. Yang dia lihat adalah King of the King, Raja itu. Makanya di komsel itu harus melahirkan orang-orang yang punya api besar. Temukan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, supaya pengalaman pribadi kepada Tuhan itu nyata, sehingga komunitinya keluar jadi. Jadi bicara invasi tadi, dari beberapa komsel mungkin yang punya hobi sama-sama keluar. Komunitas bola, komunitas ini tadi Pak David bilang memang ada bagus, tapi kalau nggak cari Tuhan ya percuma. Makanya perlu dikuatkan di dalam komsel supaya waktu keluar komsel ini salingnya ada, membantu orang-orang di sana. Kan banyak orang-orang yang perlu ditepuk pundaknya di luar. Mereka punya masalah berat-berat, nggak bisa tidur sepanjang malam karena mikirkan persoalan. Tapi waktu ada hadir komsal-komsal ini dari hobi-hobi yang sama, mereka akan datang dan mereka melihat luar biasa komunitas itu karena kuasa Tuhan ada di dalamnya. Amin. Nah, kami di dalam Rockman juga buat namanya touring. Kalau itu adalah membina untuk mereka keluar touring naik sepeda motor bersama-sama suami istri, kumpul sama-sama untuk membina saja. Tapi KGC di tempat kami membuat komunitas motor. Saudara tahu kan anak muda motornya banyak. Semua merek itu ada gengnya saudara. Dari mulai Yamaha, Honda ada gengnya masing-masing. Jadi kalau mereka bentuk komunitas motor, mereka bergerak masuk, itu jangkauannya sangat luas. Tapi sebelum mereka keluar, mereka harus kenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Supaya waktu mereka keluar, mereka bawa api Tuhan di luar. Dan sudah beberapa yang terjaring. Dan itu yang kita buat.
Hari ini kita bersyukur. Ini ada tampilan berikutnya. Tuhan Yesus mengutus dua orang ya, tadi kata Pak Koden, nggak boleh 5 kodennya. Kalau 5 nanti kebanyakan jadi lain. Kita harus pergi. Nah itu tadi komunitas saling. Tapi kalau sudah dalam komsal, komunitas di mana di situ ada orang-orang yang berkumpul, datang saja saudara. Duduk di sana, bawa api Tuhan. Dan ingat, api Tuhan dibawa. Ketika mereka sudah ada, ajar mereka. Baptis dan ajar. Supaya ketika pertobatan terjadi, mereka juga dapat menerima lawatan Tuhan. Maka saya percaya expanding the kingdom akan keluar kemana-mana. Dimulai dari saudara, komunitas, komsal, maka seluruh kota saudara dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.